Ya jadi kayak udah lama gitu pacarannya, masih saling sayang, tapi ternyata badainya tuh berat banget. Jadi mau nggak mau harus pisah. Jadi kayak lawannya itu bukan manusia, lawannya bukan orang ketiga, tapi lawannya Tuhan lagi. Tuhan. Nah yang kepo nonton MV-nya di YouTube aku, kenapa lawannya Tuhan? Berarti mantannya waktu itu seminari dong? No comment. Dia masih sadar guys. Gak ada yang bilang. Masih sadar. Masih sadar. Kita Biasanya- nggak lagi minum itu ya? Apa sih, tau gak sih? Ini bahaya banget gitu. Udah gitu kan. Jadi pas habis diupload tuh aku ketawa-tawa tuh. Ya pada percaya. Gue mulai panik pas gue udah di DM sama Romo-Romo. Sama bapak-bapak ibu-ibu gereja. Halo Tribuners, balik lagi di konten si paling seleb bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada Siska Saras, tepuk tangan dulu dong. Yeay, hai. Selamat datang Siska di konten si paling seleb. Paling seleb. Oke. Jadi buat teman-teman Tribuners, mungkin udah nggak asing kan, Siska adalah mantan member JKT48. JKT48. Generasi Ketiga. dan sekarang memutuskan karir sebagai penyanyi solo. Betul. Bukan yang nyanyi di solo tapi Boleh nyanyi di solo, boleh. sebagai solois, dan sekarang membawa single barunya yang berjudul Tak Berakhir. Sama. Berakhir sama. Berakhirnya nggak sama-sama tuh gimana sih maksudnya? Ya jadi kayak udah lama gitu pacarannya, masih saling sayang, tapi ternyata badainya tuh berat banget. Jadi mau nggak mau harus pisah. Gitu. Ini single yang dirilis kapan? Tanggal 7 Februari kemarin. Oh, masih anget. Iya, masih anget. Musik videonya baru kemarin siang. Dan baru bikin rame Instagram. Baru. Ya gitu deh. Tapi apa yang mau kamu ceritakan dari single Tak Berakhir sama ini? Sebenarnya simpelnya tentang hubungan yang udah lama tapi mau nggak mau harus putus. Tapi putusnya itu baik-baik. Sebenarnya kayak masih sayang. Cuma salah satu pihaknya bukan nggak mau untuk mempertahankan, tapi lebih ke nggak bisa. Nah itu kan banyak tuh, banyak kisahnya. Misalkan mamanya nggak suka, itu kan udah nggak bisa, ya kan. Nah tapi kebetulan aku pilih tema MV-nya yang beda daripada itu. Apa yang baru buat seorang Siska di single baru ini? Ini karena aku udah lama banget gak nyanyi galau ya, gak nyanyi balad. Oh. Jadi 2 single aku sebelumnya tuh upbeat, centil gitu lah ya. Terus tahun ini aku mutusin kayak awal tahun pengen galau, pengen coba yang baru kan. Pengen coba yang baru, iya pengen balad-balad gitu. Jadi aku mencoba untuk rilis lagu Tak Berakhir sama ini di 2025 sebagai karya pertama aku di tahun ini. Oke. Susah nggak untuk yang biasanya upbeat itu kemudian jadi ke balad? Menurut aku nggak terlalu susah sih, karena emang aku juga nyaman nyanyi lagu galau. Cuma kalau susahnya mungkin harus kayak sedih gitu kali ya. Karena kan nyanyi lagu galau nggak mungkin kita happy jijikrakan. Sementara aku pribadi kalau nyanyi itu sukanya kesana kemari gitu. Jadi emang sebenarnya energinya tuh ada buat bergerak, tapi kan idol grup dulunya. Masih ada energinya. Ada dong, harus. Kalau misalkan untuk ngedalamin galaunya sendiri, apakah emang ini cukup relate sama kehidupan pribadi kamu atau gimana? Iya, relate. Ada yang pernah kayak gini. Ada banget. Terus akhirnya kamu tumpahkan di sini kan? Oh iya, betul sekali. Nulisnya subuh-subuh. Waduh. Bener, jadi lagu Tak Berakhir sama ini tuh aku bikin sama Kak Clara Riva. Aku tuh datang ke apartemen dia tuh kayak jam 10 atau jam 11 siang gitu. Selesai bikin lagunya jam 2, jadi sehari aja. Oke. Jadi emang aku dari malam sebelumnya aku udah tulis ceritanya nih, gue mau baiknya isinya ini, refnya tuh ini tentang ini gitu. Jadi aku udah tulis, udah bawa istilah draft lah ya gitu. Seberapa personal sih lagu ini buat kamu? 99%. 70 deh, biar gak bahaya. Dikurangin. Kita ambil jawaban pertama ya guys. Wow. Apa maksudnya? Apa emang ini based on pribadi kamu kah yang akhirnya itu tadi kamu tulis ceritanya, curhatnya? Aku pernah lah di dalam hubungan seperti itu. Kayak apa sih, harus berpisah bukan karena nggak sayang tapi emang nggak bisa gitu. Terus
apa dalam banget berarti ya. Iya, makanya aku tuh ngerasa lagu ini tuh deket banget gitu loh sama aku. Makanya tuh aku kayak sayang banget sama lagu ini gitu. Jadi lebih gampang. Hati-hati banget aku megang lagu ini gitu. Berarti nulisnya jadi lebih mudah dong kalau dari pribadi. Lebih susah karena pas nulis sedih banget ya pas nyari nadanya, pas bikin. Jadi aku tuh paling suka bagian bridge dari lagu ini gitu. Nah, itu susah. Kalau kamu sudah berdamai dengan masalah itu apa masih chill aja. Keren. Chill abis orangnya. Padahal pas nulis masih nangis-nangis. Chill abis. Kapan sih kalau proses penulisan dan rekamannya? Udah lama? Aku tuh enggak lama. Aku tuh mulai nulis September. Deket juga berarti. September tuh udah jadi lagunya. Recordingnya November. Recordingnya November, syuting MV-nya Desember, rilisnya Februari awal. Itu syuting gereja yang dipakai itu yang di Lebak Bulus kan sih? Bukan, itu di Malang. Gereja Santo Andreas Tidar namanya. Semua syutingnya di Malang? Syutingnya memang di Malang. Jadi kan aku udah rilis 3 lagu ya, berarti sekarang sama label Wicord itu 3-3nya kita syuting di Malang. Kenapa di Malang? Karena aku selalu bekerja sama direkturnya Prialangga. Dia arek-arek Malang ya, mungkin timnya banyak kan di sana gitu. Dan aku juga suka aja sih orangnya. Kalau ke Malang ayo, kemana-mana ayo gitu. Tapi kalau tadi Siska bilang sayang banget sama lagu ini, sesayang apa kamu dengan single yang baru ini? Sayang banget. Kayak makasih ya udah hadir sebagai kayak bentuk curahan hati gue dan mungkin orang-orang lain, karena aku merasa aku bisa berekspresi bebas di lagu ini. Kalau misalkan MV-nya boleh bahas ya sih? Nggak apa ya aku bahas ya. Jadi MV-nya itu aku masukkan tema Katolik dalam MV-nya karena kebetulan aku seorang Katolik ya, dan orang-orang tuh tahu aku suka mazmur, sukanya di gereja, suka apa. Nah dari situ aku mikir kenapa aku nggak cari kisah berakhirnya itu nggak sama, tapi selain udah misalkan berakhirnya nggak sama tuh bisa kayak mamanya nggak setuju kayak, atau misalkan kayak satunya udah nggak sayang, satunya apa, kenapa kita nggak bikin lawannya tuh yang punya dunia. Jadi kayak lawannya itu bukan manusia, lawannya bukan orang ketiga, tapi lawannya Tuhan. Nah yang kepo nonton MV-nya di YouTube aku, kenapa lawannya Tuhan? Karena orang-orang juga pada kaget, orang-orang nggak expect bahwa endingnya kayak gitu. Orang-orang pikirnya dipanggil Tuhan ya, meninggal ya atau apa? Enggak, dipanggil Tuhannya beda panggilannya. Iya, pas nonton. Udah nonton belum? Udah. Pas nonton kan, ini kenapa pisah, kayak maksudnya beda agama enggak kan? Terus matanya saling mencintai, tapi ternyata di akhirnya sakit sih. Sakit. Iya kan. Masih Anda kuat sekali kalau memang beneran seperti itu. Iya, tapi emang ternyata tuh beberapa ada yang relate loh. Apalagi buat orang-orang yang di gereja-gereja gitu ya, ada yang komen, iya pernah kayak gini, putus gara-gara cowoknya milih untuk masuk seminari. Jadi kan sakit banget ya. Sorry, seminari itu berarti? Seminari itu biasa kita kalau misalkan cowok-cowok mau jadi seorang pastor, dia kan sekolahnya di seminari namanya. Gitu. Nah itu banyak tuh teman-temanku tuh juga banyak yang kayak gitu, putusnya gara-gara itu. Tuh aku mikir, kenapa gak gue jadiin MV aja. Ini tak berakhir sama ya gak kaleng-kaleng coy. Lu mau doa sampai nangis pun lawan lo udah bilang gak bisa nih punya gue. Iya bener. Iya kan, jadi ini udah harus mengabdi sama gue gimana. Iya gak bisa, maaf banget nih lo mau nangis jungkir balik juga udah gue lo gitu. Berarti mantannya waktu itu seminari dong? No comment. Dia masih sadar guys. Gak ada yang bilang. Masih sadar. Kita nggak lagi minum itu ya? Apa sih, tau gak sih? Ini bahaya banget gitu. Biasa kalau lagi cerita general terus iya bablas aja. Iya. Kalau ini aku akan menjaga sekali. Aku tidak akan oversharing tentang lagu ini. Kalau nangis di MV itu acting atau emang mengingat masa? Nangisnya kejer banget itu kan. Jadi sebenarnya nangisnya kan acting ada, ingetnya juga ada. Lebih banyak ingetnya sih. Iya. Pas lihat ini acting bukannya. Nangis banget kan? Iya. Nangis megap banget. Iya. Makanya itu nangisnya temen itu Kak pas syuting MV. Jadi awalnya itu tuh jadi kan yang aku nangis tuh ada di lirik videonya kan. Tadinya lirik video itu bukan itu. Tadinya kayak lip sync doang, tapi di tengah-tengah aku nangis, aku mendengar sayup-sayup suara orang bapak-bapak itu bilang, "Nih di roll aja terus kita ulang lagi dari awal, jangan di-cut." Ya. Terus jadi aku kayak gitu. Tapi dalam sih yang sini tuh kan berdoa. Tapi emang ngena banget itu pas syuting kan, depannya kan langsung ada salib gitu ya. Jadi kayak oh iya, gue ngerti sekarang rasanya orang yang harus berpisah gara-gara itu.
karena lawan lu gokil bro. Jadi kayak sedih aja sih. Kalau buat untuk menangis emang udah nggak susah ketika syuting itu buat dapetnya? Susah sih, aku sebenarnya masih susah sih. Masa Cuma jadi pas lagi syuting mau nangis itu aku mintanya bukan disetelin lagu aku. Tapi itu kan ada scene yang di kuburan, aku minta disetelinnya lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Terus pas di gereja minta disetelin lagu rohani. Tapi ending-endingnya Kak setelin lagu gue deh gitu. Terus nangis. Aku mikir sedih juga lagu gue ya gitu. Oh berarti pemantiknya bukan karena masa lalunya? Nyampur sih Kak ya, tergantung kita mau fokusnya kemana gitu, diatur aja. Kenapa Siska memilih untuk mengawali tahun dengan single ini? Dengan galau? Dengan galau ini supaya nanti akhir tahun gak galau. doanya begitu. Iya, galaunya di awal-awal tahun aja. Enggak sih, sebenarnya aku pengen mencoba hal baru aja sih. Aku pengen explore aja. Explore kayak aku pengen tahu pendengar aku nih sukanya kalau aku nyanyi lagu apa sih. Tapi bukannya berarti kayak itu menjadi titik tumpu nextnya aku harus rilis lagu yang orang-orang suka atau yang orang-orang pada banyak dengerin. Aku pengennya bisa ngasih banyak pilihan aja ke orang-orang. Kalian suka denger aku yang ballad atau yang upbeat gitu. Oke, ketika singlenya dilempar ke digital, apa respon fans-fans kamu atau pendengar-pendengar kamu? Mereka pertama kaget karena mereka nggak nyangka aku bawain lagu galau. Terus mereka lebih banyak yang relate sih, bilang kayak aduh gila ini sakit banget, kok lu tahu sih kisah gue gitu. Tapi mostly yang kaget gara-gara nonton MV-nya sih. Iya, itu di Instagram kan ramai tuh. Kamu gimana? Apa emang sengaja kita bikin se-clickbait inilah mungkin. Sebenarnya aku tuh nggak pernah bikin yang kayak marketing plan gimmick gitu, nggak. Bahkan tim pun kayak nggak bikin. Cuma kebetulan kan aku malah lagi galau beneran kan Kak. Cuma orang-orang tuh kayak, jadi awalnya tuh aku tuh mau nge-tweet galau aja karena emang gue lagi galau beneran, Terus aku baru diingetin minggu depan kita rilis MV ya, kita rilis single ya. Terus aku mikir lah pas banget gue lagi galau, gue riding the wave aja gak sih? Jadi orang-orang tuh mikirnya ini gimmick yang teratur pada enggak lagi, beneran lagi. Sekalianin aja. Jadi orang kalau ngira gimmick ya udah gitu kan, gitu deh. Terus kalau yang banyak yang mengira kamu nikah juga? Iya, sebenarnya aku nggak expect sih kalau orang-orang pada percaya. Aku pikirnya orang tuh kayak nggak mungkin ada pikiran percaya, tapi ternyata ada 7.000 komen ya teman-teman ya. Gitu. Apa ya? Sebenarnya aku juga nggak tahu lagi. Aku masih nggak expect orang-orang percaya aja sih. Sebenarnya itu emang pure. Kalau misalkan yang si nikah itu emang aku dari jauh hari udah mikir pas lagi syuting, aku mikir Kak fotoin Kak. Jadi waktu itu tuh nggak ada photoshoot itu, tadinya nggak ada tuh photoshoot yang aku upload di Instagram yang ramai di mana-mana itu. Terus aku minta kakak yang fotoin BTS-nya, behind the scene-nya, Kak fotoin dong kayak ala-ala di wedding gitu kan. Terus aku udah mikir ini buat itu buat hari H sebelum MV gitu. Beberapa jam sebelum dirilisnya. Kita pada percaya, jadi ya udah. Udah gitu kan. Jadi pas habis diupload tuh aku ketawa-tawa tuh. Iya, pada percaya. Gue mulai panik. Pas gue udah di DM sama Romo sama bapak-bapak ibu-ibu gereja. Apa mereka bilang apa? Di wejang, dikasih wejangan. Semoga Tuhan memberkati pernikahan kalian. Apa-apa, gue udah panik tuh. Jadi panik, makin panik lagi diucapin sama public figure yang lain. Sama Kawulan Guritno lah, sama apalah, Bu Maudy Kusnedi kan. Iya, teman-teman syutingan yang mungkin nggak tahu nih buat MV aku. Kalau teman-teman JKT ada yang dia tuh baru dia komen, hah beneran, aku langsung telepon, hapus nggak komen lu komen congrats gak? Nah itu mereka bisa foto. Kalau yang ini yang kayak masalah tahu nggak sih kayak kenal cuma gara-gara per project per apa kan nggak enak kita ya. Jadi lama kelamaan aku panik. Abis itu manajer aku telepon, ini kamu diundang diundang sama acara TV gitu buat klarifikasi nih. Kamu nggak beneran disuruh kak mau ya besok Siska ke acara ini sama suaminya. Terus manajer aku bilang, enggak Kak, itu tuh cuma gimmick doang gitu. Terus gue panik banget dia. Jadi tuh pagi harinya aku happy, ketawa-tawa. Siangnya gue mulai panik, malamnya gue anxiety. Udah mulai banyak undangan. Udah mulai banyak kayak, aduh gimana nih gitu. Udah mana ada yang bikin video-video TikTok itu kan Kak. Tahu gak sih? Kebetulan kan emang banyak yang nikah mendadak ya. Jadi ada kayak tagar-tagar, tagar-tagar media, misalkan artis siapa menyembunyikan tunangan, gitu ya. Yang menyembunyikan tunangannya, slide kemudiannya langsung mengumumkan pernikahan. Terus ada gue nyelip di situ. Yang komen banyak, terus aku kayak mikir, wah gimana ini ya. Kok jadi panik kan, harusnya happy dong kan, berarti
Iya berhasil betul ya. Cuma pressure aja, pressure tuh ada banget kayak bahkan aku mikir aku nelpon sama orang yang biasa atur sosmed buat apa tabrak sama ini, aku mikir Kak menurut lo gue susunannya gimana nih, munculnya apa nih gitu. Jadi emang aku hilang dulu tuh karena kayak aduh nggak tahu deh gue pusing. Biar aja. Kayak orang-orang yang mau lagi dikejar-kejar. Iya kan. Terus ya udah jelasin belum? Sampai detik ini masih ada yang ngucapin happy wedding sih. Jadi ya makasih atas doanya. Karena di Twitter kan juga mencoba mencari kan Siska apa nih lagi rame. Terus orang bilang, oh fans kamu bilang ini itu wedding enggak MV. Pasti rame ternyata. Iya. Karena emang aku nggak upload pakai caption apapun gitu. Jadi cuma love doang. Udah gitu fotonya kan foto si pemeran laki-lakinya, pemeran laki-laki ditutupin kan. Ini kayak orang bener-bener diam. Itu udah gue plan banget sebelum syuting. Gue mikir gue mau foto kayak gitu. Gue suka gimmick aja orangnya. Iya. Bagus marketingnya minta. Iya, udahlah ya. Tapi akhirnya penontonnya langsung gimana? Kamu ngeliatnya langsung meledak atau seperti apa? Aku belum bisa bilang langsung meledak. Sebenarnya aku sangat bersyukur dengan hasil yang udah ada sekarang. Karena itu belum 24 jam tuh sekarang udah hampir 35.000 di YouTube. Itu untuk aku itu udah cukup bagus banget. Pertama karena orang mungkin ngiranya kan aku nikah beneran, dan kedua mungkin orang ngerasanya unik karena kan jarang sekali kan lagu sekuler tapi musik videonya membawa tema kayak agama atau tema tentang yang itu kan berat banget ya, lawannya semesta gitu. Jadi komen-komennya tuh banyak yang relate, banyak yang cerita juga. Jadi mungkin sisi itunya sih yang bikin aku bersyukur. Jadi bisa menyentuh lapisan yang mungkin mereka nggak terasa kalau ada kisah yang memrepresentasikan kisah mereka gitu. Nggak ada yang sedalam ini gitu. Tapi kalau misalkan di komentar selain yang ngucapin wedding di YouTube-nya, ada nggak yang akhirnya juga bilang ih kayak gue lagi kayak Iya banyak. Ada yang cerita. Jadi ada yang cerita waktu itu dia udah pacaran lama tapi pacaran masuk seminari, tapi pacarnya ini ternyata nggak berhasil juga untuk menjadi seorang imam. Tapi setelah nggak berhasil jadi seorang imam, si pacarnya ini nggak balik ke dia lagi, malah sama orang lain. Itu kan lebih sakit dong. Ya Allah. Lebih sakit. Jadi aku baca kayak aduh sedih lagi. Apa sih itu? Ngapa sih nggak suka Berarti kamu ngerasa dong berarti berhasil nih si galau ini membawa kegalauan ke yang lain. Semoga berhasil. Masih proses atau baru berapa hari, belum seminggu aku rilis. Belum seminggu. Iya. Tapi kamu udah sepuas itu kan dengan aransemennya, dengan musik videonya? Aku cukup puas karena aransemennya tuh sama Kreate itu Kawibi sama Kak Firi. Abis itu Kak Clara juga ada di situ. Kalau misalkan musik video sama Pria Langga, karena apa ya, kalau misalkan musik video sama lagu emang aku tuh orangnya sukanya kan tektokan gitu sama orang, dan kebetulan puji Tuhannya dapet tim yang emang mau dengerin aku dan mau merealisasikannya dengan baik gitu. Didukung lah idenya. Berarti kalau musik video sendiri emang kamu juga ikut ngonsepin kayak gini? Idenya dari aku. Sejauh apa dari semua itu, berapa persen kah? Apa semuanya emang kamu? Aku waktu itu bener-bener datang ke Kapria Langga dengan ngasih tahu jalan ceritanya. Sama kayak aku ngidein, Kak kalau shootnya mending kayak dari sini deh. Tapi ada juga beberapa scene yang emang khasnya Kapria Langga lah, dia bikin masukin apa. Cuma dari sebelum lagunya jadi fix pun aku dia mikir MV-nya gue mau kayak gini. Jadi waktu itu cuma kita ketemu makan gitu di sama Kapria Langga, terus aku mikir Kak bikin MV seru kali ya, tapi temanya tuh kayak satu orangnya tuh gak bisa bareng karena dia punya panggilan sama Tuhan gitu. Ya udah gitu. Kalau buat bermusik dari label, apakah kamu dibebasin begitunya atau seperti apa? Kepuji Tuhan dibebasin banget lagi, dibebasin. Bahkan dikasih pilihan, kamu tahun 2025 awalnya mau rilis apa non? Mau upbeat lagi, apa galau lagi, apa mau coba galau gitu. Jadi emang dibebasin banget, makanya aku puji Tuhan banget, bersyukur banget bisa ada di WeChord gitu. Kenapa baru mencoba galau sekarang? Semakin dewasa, hidup semakin berat. Tapi emang iya Kak, ya gak sih? Kayak semakin dewasa menyadari kalau ternyata kisah cinta gue tidak semanis itu, tidak secentil lagu-lagu gue sebelumnya. Berarti kamu lulus di JKT itu tahun? 2023. Berarti 2023 sampai 2025 baru ngerasain pahitnya cinta dong? Ya iya.
Berapa berarti 2 tahun? Ya nggak mau jawab lah. Pokoknya berapa lama nggak usah tahu deh. Pokoknya patah aja hati gue. Gitu deh. Pokoknya jadi itu lagu. Jadi aja tuh lagu. Jadi berapa lagu dari kegalauan itu? 3 lah. Oh, pelan-pelan tapi ditulisnya. Iya. Apa Tapi ya? yang 2 belum aku masukin lagi untuk workshop, belum naik. Oh, oke. Kayak aku udah mikir, udah gue mau upbeat aja deh, kayaknya sedih gue. Kenapa kayak orang suka dibikin galau? Orang suka ya. Iya. Ntar lah kita lihat. Kayaknya kita ditwist aja genre-nya. Kayak juga lebih kerasa, ini kayak jujur banget sih ini Iya kayak. ya, kelihatan jujur ya. Nggak dibikin-bikin gitu ya. Real. Oh ini pelan-pelan curhat ini kayaknya. Bukan pelan-pelan, jor-joran kita. Langsung dibuka semua. Langsung tumpah. Berapa lama syuting MV-nya? Sehari doang. Sehari doang. Sehari doang. Wah, dari pagi sampai malam itu. Dari pagi sampai jam 11, jam 12 sudah wrap. Cepet kan? Karena emang kamu udah semengerti itu sama konsepnya yang udah kamu punya banget itu. Iya, dan emang aku udah baca kan, udah dikirimin skripnya dari lama. So aku kayak oke, ready, let's go gitu. Bagian tersulit kalau pas syuting apa? Pakai baju ini ya kah? Mungkin si nangisnya ya. Si nangisnya menurut aku sulit karena kan kebetulan aku juga di acting juga kan Kak, pernah acting juga. Nah, nangis emang tantangan buat aku. Cuma entah kenapa pas syuting lancar banget loh. Pas syuting tuh gue gak kayak minta. Pas lagi syuting film, sebelum action tuh aku bilang kayak, Kak, aku mikir dulu ya, apa dulu, ditungguin tuh sama orang-orang sekru pegang mic tuh, ditungguin tuh gue 5 menit. Ini enggak, ini kayak baru duduk udah nangis. Sampai dibilangin sama Kak Prialangga, sama orang yang syuting, sis jangan nangis dulu ya sis, nanti kamu nangisnya entar aja pas kayak ref kedua atau apa gitu. Jadi duduk lagu mulai udah nangis, kata gue, Kak ini kayak makeup gue hancur deh, jadi tacap mulu. Nah gitulah. Gak bisa, dia personal banget. Ini personal banget Kak. Kayak waktunya gue nangis di sini deh. Iya, boleh nggak sih, gue udah nahan lah dari tadi. Gue udah lama nahan loh. Iya kan. Dan si nangis itu ditaruhnya di ending tuh, yang kakak yang nangis 6 menit, yang nangis banget tuh di ending. Emang scene terakhir, jadi kan udah hancur lebur ya Bu ya. Jadi kita kayak udahlah gitu. Berarti pas di roll tuh 6 menit tuh kamu nangisnya? Ya hampir 6 menit lah. Oh, gila. 2 kali putaran lagu kan. Nggak begitu? Bukan lagi. Jadi, abis itu gue nggak bisa ngomong, ditanya gimana? Lo. Kalau pakai baju pernikahannya gimana rasanya? Seneng banget, apalagi kan malamnya itu fitting dulu kan. Waduh. Terus aku kayak oh my god, gila, aku ngebayangin kalau nikah beneran. Oh, centil-centilnya rasa dong, aku akan menikah, yuhu gitu. Tapi seneng sih nyobain nikah. Apa sih seneng nyobain nikah gitu. Tapi kebayang banget kalau misalkan nikah mungkin bahagianya sebahagia itu kali ya. Karena ini pas syuting aja ngerasain deg-degan gue. Deg-degan gitu kan. Harusnya aku jebak aja laki-lakinya ya. Jangan dong. Tapi yang bikin penasaran itu kan kalau di MV kan disebutin nama asli gitu kan. Apa nggak tahu ya, kalau misalkan di muslim kan kalau hijab kabul tuh kan nggak bisa menyebut nama asli gitu kan. Nggak bisa menyebut nama asli? Iya, kalau syuting takutnya kalau misalkan. Oh gitu, takut resmi ya? Iya, takut nah aku kebetulan bukan nama asli. Dia kan Siska Saras, nama asal kan Francisca Saraswati Puspadewi. Sama di Katolik juga gitu. Nggak bisa nama singkatan, harus nama lengkap. Tadi aku mikir, harusnya gue itu ya. Makanya pas gue nyalain aja itu lampu altarnya jadi nyala. Kata pemerannya, ini resmi nih tiba-tiba. Salah tiba-tiba. Takut banget ya. Itu pemeran laki-laki siapa? Orang label atau mungkin teman kamu atau siapa? Jadi itu talent dari di Malang. Jadi emang kalau talent kebetulan dari yang orang-orang MV-nya yang nyari gitu. Gimana kalau ketemu apa sama dia? Ada ngobrol-ngobrolan apa dulu? Santai banget sih. Kalau yang jadi kemudian kan kita ceritanya bersinggungnya sama 2 cowok kan kalau di MV. Yang ngobrol banget mungkin sama si yang cerita jadi pacar aku, si Kak Kiki Nasution. Dia kan emang udah aktor kan, dia beberapa kali main film short film. Dia juga nangisnya dalam banget tuh yang iya kan. Iya dia juga. Kenapa dia tiba-tiba menangis ketika membuka musik emang, video? Biar orang tuh bertanya-tanya, kakak kiranya pas awal apa? Kayak nggak direstuin sama orang tua sih. Gitu ya, jadi kayak dia nangis karena nggak direstuin gitu. Atau mungkin beda kasta. Bisa. Karena nangis tersebut apa nih pas. Tapi di pertengahan ada momen bahagia ketika di tempat panti asuhan itu ya. Iya.
tapi mereka bahagia gitu, tapi mereka bersama-sama, terus mereka apa namanya juga sefrekuensi, matanya juga nyambung. Terus pas ketemu ada ucapan apa tuh, lupa tuh yang ya semoga perpisahan ini jadi pilihan yang terbaik buat kita berdua. Kok bisa mereka ada kok nikah sama yang lain, oh dijodohin kali, pasti pas lihat siapa yang menikah kan, saya nggak mau sih, saya mah nggak mau. Loh, harus mau dong, itu tugas dia loh. Oh, tugas dia. Iya, mau nggak mau. Tapi dia tersenyum. Iya kan? Hatinya menangis. Nah, tapi di situ makanya aku pengen bikinnya seperti itu, nggak boleh ada kayak kan pas di pernikahan itu aku sama pastornya nggak ada lihat-lihatan sama sekali, nggak ada senyum-senyuman karena aku dan kakak dari staff juga mikirnya nggak boleh kelihatan ada penyesalan satu sama lain. Jadi berpisahnya itu udah bahagia sama apa yang lo pilih. Sama-sama bahagia ya? Iya, sama-sama bahagia. Jadi nggak mau juga orang ngiranya kayak misalkan dia udah jadi pastor terus nyesel atau apa, nggak mau lah. Emang udah. Dan senyumnya ikhlas banget loh dia. Ikhlas banget, harus dong. Terus ada yang komen kayak gini, harusnya di MV-nya ditambahin. Jadi ada si suaminya cium kening aku, pastornya cium altar. Wah, itu kan dalam banget. Jadi kalau misalkan di Katolik kita di misa, pastor tuh setiap abis misa dia cium altar, cium mejanya. Jadi terus aku mikir, iya juga ya, gila banget ya kalau kayak gue dicium sama laki-laki gitu, dia cium altar gitu. Yang perempuan udah happy. Iya, makanya gitu deh. Itu sedetil itu kok kamu yang mikirin sendiri? Sebenarnya bantuan juga dari yang lainnya sih. Nah, masa kamu bayangin sendiri dari jauh-jauh? Iya, aku bayangin tadinya tuh aku mikirnya nggak akan sampai ada di sini kah. Aku mikirnya kayak cuma jalan aja gitu. Tapi ternyata ada pemberkatan apa-apanya, dan kebetulan pas lagi MV itu ada Romo dari gereja itu yang lagi datang, lagi berkunjung. Barulah konsultasi sama si Romo itu. Bilang, Romo ini bener nggak ya? Abis itu kan si Kak Kiki yang jadi ceritanya jadi cowok aku, yang akhirnya dia jadi Romo. Dia kan pakai baju Romo, abis itu kan kita ragu nih bener apa enggak ya bajunya. Terus aku telepon sama Romo yang aku kenal dari Jakarta, Romo ini bener nggak ya bajunya, harusnya gimana gitu. Jadi emang karena emang deket sama lingkungan aku, deket sama apa aku, jadi aku ngerasanya aku relate dan emang sayang banget sama tak berakhir sama ini gitu. Semuanya indah buat aku. Yang kamu ngebuka MV itu nyanyi di gereja itu emang penggalan liriknya kah atau lagu? Itu namanya kalau di Katolik namanya Mazmur. Kayaknya ada deh Kak, kalau di Muslim tuh kalau yang nyanyi-nyanyi gitu di setiap itu apa ya namanya? Ya kayak qasidah gitu ya. Mungkin ya. Gitu. Jadi kalau di Katolik itu ada namanya Mazmur, dia itu kayak ucapan kita lah, maksudnya tanggapan kita tentang Injil yang dibacakan, atau misalkan itu dari Alkitab, penggalan ayat Alkitab. Kebetulan Mazmur yang aku pilih itu Mazmur pas Jumat Agung. Jadi emang liriknya tuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu ku percayakan jiwaku, gitu kan. Itu Mazmur kesukaan aku. Terus kenapa aku pilih Mazmur itu sebenarnya kayak, iya maksudnya nyambung juga sama MV-nya. Sebenarnya kan Mazmur tuh banyak banget, ada ratusan Kak kalau kita mau pilih, mau apa, berbahagialah gitu kan. Itu udah kamu siapin dari lama Mazmur tuh. Jadi emang itu tuh Mazmur kesukaan aku. Terus pas ditanya sama Prialangga, kamu aku mikir mau Mazmur nih awalnya, apa kamu mau Mazmur yang mana gitu kan. Bentar Kak, aku pikir dulu, aku cari tuh yang aku suka, mana ya yang liriknya, maksudnya yang kata-katanya bagus, apa ya, ini lagu ini ya, Bapa, ke dalam tanganmu ku percayakan jiwaku. Jadi kayak emang aku pengennya dari awal udah kayak berserah gitu loh. Karena dibukanya pas dengar itu merinding tuh awal tuh. Iya ya. Sebagai yang bukan Nasrani kan nggak tahu kan ini apa penggalan liriknya atau apa, cuman langsung dibuka langsung begitu. Dan suara kamu kan khas kan ya, bulat, terus kayak tadi tuh apa sih, cengkok atau apa gitu kan. Dan kalau di nyanyi itu pas di MV, apa emang itu gaya bernyanyi di gereja yang kayak seriosa gitu yang? Iya. Jadi biasanya pemazmur tuh dia harus bulat suaranya. Itu dan makanya sekarang tanyain itu apa yang mempenggalan liriknya kah atau ternyata tuh Mazmur? Itu Mazmur. Dan kenapa kamu kepikiran buat menaruh Mazmur di awal MV? Karena aku pemazmur. Aku pemazmur di gereja. Jadi setiap 2 atau 3 bulan sekali aku emang akan mazmur di gereja. Tapi itu cuma untuk di MV aja, nggak ada di lagunya? Ada dong. Ada di lagu juga? Oh, di lagunya nggak ada, emang di MV aja gitu. Tapi aslinya ada Mazmur itu, aku pernah bawain di gereja.
gitu deh. Jadi emang ya apa ya, sebenarnya nggak berusaha untuk memperkenalkan atau apa juga sih, nggak berusaha untuk kayak nih lo harus tahu apa-apanya dari tapi justru gue itu gitu. bikin hikmat. Jadi emang jadi temanya masuk. Oh ini emang dari awal emang cuman orang nggak tahu aja nih bakal di drive akan melawan ke Tuhan loh. Iya kan, jadi kan aku bilang putusnya tuh bukan kayak sepele lo selingkuh, no. Bukan cuma gak direstuin orang tua. No, lawannya no. Ternyata selain beda agama ada lagi yang lebih berat. Ada lagi yang lebih berat guys, tenang aja yang beda agama. Ntar dulu, tahan dulu di belakang dulu. Tapi masih penasaran ide untuk cerita di MV ini tuh kamu dapat referensi dari mana? Atau lagi bengong kepikiran kayaknya ntar kalau punya MV pengennya kayak begini gitu aja atau gimana? Jujur ya, itu pop up aja sebenarnya. Sebelum aku mikir ini mungkin relate sama yang lainnya, aku tuh mikir kayak, kenapa gue nggak bikin gini aja? Tadi tuh aku mikir Kak, mau yang kayak nggak direstuin orang tua. Aku mikir kayak misalkan bikin kali ya yang MV bener-bener detail, nggak direstuin orang tua. Misalkan yang satu beda marga gitu misalnya, atau misalkan juga bisa ya? Bisa kan, atau misalkan kayak beda suku itu bisa juga kan. Terus aku mikir tapi kayak mager deh gitu, so aku pop aja. Ya udah kita bikin aja yang kayak gitu. Ternyata masalah ini tuh juga banyak ya yang cowoknya seminari itu. Atau ceweknya jadi suster, ceweknya jadi biarawati itu juga ada. Itu kan lebih gila kan. Teman-teman asalnya ternyata masalah kalian banyak ya. Banyak kita. Dan itu bisa muncul mendadak, tenang saja. Bisa karena kan kayak orang nemu panggilan. Kak, banyak banget kisah para Romo. Bahkan Paus Fransiskus, ini aku bahas sedikit nggak apa-apa ya. Paus Fransiskus tuh dulu tuh punya pacar. Dia dulu hampir nikah sama pacarnya. Tapi kalau misalkan sesuai dengan kisah yang diceritakan di film The Pope di Netflix waktu itu, jadi dia waktu itu pas mau ngelamar pacarnya, dia ngelewatin gereja yang pintunya terbuka untuk orang pengakuan dosa, tapi nggak ada yang datang. Dia masuk ke sana, terus dia mendapat panggilan untuk menjadi seorang imam, dan pacarnya ya udah ditinggal gitu aja. Dan itu hanya seklik, kayak cuma kayak sebolak-balik tangan dan udah pisah gitu. Itu hidayah ya? Iya, hidayah ya, bener-bener nemu hidayah kali ya. Itu sering terjadi. Terus mau ngeprotes juga gimana nih agama? Iya bener banget, makanya kayak udah itu berat lagi. Cinta agama atau cinta manusia nih? Cinta yang nyiptain apa yang cinta yang diciptain nih? Gue, tapi jangan sampai deh, maaf Tuhan, mau berat banget Kak. Tapi kamu nggak ada pengalaman gitu? Enggak. Ini gue buka ya, enggak. Jujur belum, karena aku menghindari. Misalkan kalau aku ketemu cowok nih, pasti aku tanya dulu nih. Ada niatan nggak gitu? Iya, aku tanya, lu sekolah di mana? Terus dia kalau udah kayak dulu pernah seminari, pasti aku kayak udah minggir gitu. Gak mau, takut. Karena sakit banget pasti. Karena itu udah mentok yang udah gak bakal bisa berjuang apa-apa lagi. Karena gak bisa marah kitanya dong. Kita kan juga cinta sama yang di atas. Iya. Jadi kayak nggak deh gitu. Udah gak bisa gini. Jadi kamu pilih aku atau? Gak bisa. Atau bisa. Bingung. Bingung kan? Bingung dia. Ya gitu deh pokoknya. Oke. Thank you buat, jadi udah tayang MV-nya? Tayang di YouTube channel Siska Saras. Lagunya Tak Berakhir Sama bisa didengerin di seluruh digital streaming platforms. Oke, itu didengerin di digital streaming platform dan MV-nya udah ada di YouTube juga. Dan ditonton, itu dalam banget sih. Yes, buat teman-teman langsung ke apa channel tadi? Siska Saras. Di channel labelnya nggak ada, berarti channel pribadi? Enggak, pribadi, iya. Di channel Siska Saras. Jadi teman-teman Tribuners, thank you udah nonton konten Si Paling Seret. Jangan lupa tonton terus konten-konten tribunus.com lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.